Siapapun kita saat ini, apapun pekerjaan yang sedang kita lakukan saat ini, apapun pelayanan yang telah dipercayakan di dalam kehidupan kita, yang sedang kita kerjakan dan yang sedang kita lakukan, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa ingatlah, itu bukan hasil usahamu sendiri, bukan hasil pekerjaan kita sendiri, tetapi ini merupakan sebuah karunia yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita untuk kita dapat melakukan dan kerjakan. Dan karena ini sebuah pemberian, sebuah kepercayaan, maka firman Tuhan terus mengingatkan kepada kita supaya apa? Kita selalu datang dan mendekat kepada Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengar perintah-perintah yang akan Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kita, supaya ketika kita melakukan apa yang sudah dipercayakan, apa yang sedang kita usahakan, baik di tengah-tengah pelayanan, baik di tengah-tengah pekerjaan kita, kita tidak salah untuk melangkah atau kita tidak salah mengambil keputusan. Karena setiap apapun yang diizinkan Tuhan untuk kita kerjakan, kita lakukan, pada awalnya Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kita sebuah iman untuk kita bisa mengerti dan memahami apa yang telah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita untuk kita bisa aplikasikan, baik itu melalui pekerjaan, baik itu melalui pelayanan. Haleluya. Jadi saya percaya kita semua ketika kita melakukan mencari sebuah pekerjaan, sudah pasti kita akan mencari pekerjaan yang sesuai dengan apa yang kita ketahui. Haleluya. Namun kalau ketika pun kita diberikan pekerjaan yang belum sesuai dengan apa yang kita ketahui atau kita belum mengerti, kita pasti akan diajarkan oleh orang-orang yang sudah berpengalaman. Haleluya. Karena apa? Tuhan mau mengingatkan kepada kita supaya kita belajar untuk bersyukur. Kita bukan menjadikan apa yang telah Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita itu menjadi sebuah kesombongan diri kita, atau hanya memamerkan bahwa inilah saya dengan apa yang sudah saya ketahui, dan saya yakin, saya percaya saya mampu dengan kekuatan saya sendiri. Oleh sebab itu Tuhan terus mengingatkan kepada kita, mari datang kepada Tuhan, belajar, buka firman Tuhan, bacakan firman Tuhan. Dan puji Tuhan di tempat ini, setiap minggu kita membaca bersama-sama, mulai dari kitab Kejadian dan sampai hari ini sudah sampai kembali ke kitab Raja-Raja. Dan saya percaya ada hal-hal yang telah Tuhan letakkan di dalam kehidupan kita, pengertian sesederhana apapun dari apa yang kita baca, dari apa yang kita dengarkan, ada pengertian-pengertian yang mendalam yang Tuhan telah taruh di dalam kehidupan kita, dan pengertian itu juga yang telah terus membawa kita untuk selalu dekat kepada Tuhan seperti yang dilakukan pada siang hari ini. Kalau bukan Tuhan, kita tidak ada di tempat ini. Tapi karena kita menghargai arti sebuah pelayanan, pemberian diri kita kepada Tuhan, maka kita dapat di tempat ini memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan, melayani sesuai dengan apa yang kita bisa lakukan bagi Tuhan. Tuhan merindukan kita orang-orang yang percaya, orang-orang yang membawa nama Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia mau supaya kita datang apa adanya kita. Kita tidak harus menjadi orang lain ketika kita ada di tengah-tengah persekutuan, tetapi kita harus menjadi diri kita sendiri. Apapun masalah, persoalan, problema hidup, Tuhan
bebaskan semua masalah hidup kita untuk kita datang kepada Tuhan, supaya Tuhan berkarya di dalam kehidupan kita. Bukan. Tetapi firman Tuhan berkata, mari datanglah kepadaku, hai kamu yang berbeban beban. Jadi apapun masalah persoalan kita sedang berhadapan dengan problema yang tidak mampu untuk kita ungkapkan kepada orang lain. Kita tidak mampu mengungkapkan bahkan kepada orang terdekat kita. Tuhan bilang, datang kepadaku, bawa pujian penyembahanmu kepada Tuhan, sekalipun mungkin engkau tidak mampu untuk bersuara karena beratnya beban hidup kita. Tetapi ketika kita naikkan pujian di dalam rasa sakit itu sekalipun, maka disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Haleluya. Dan kalau Dia telah menyatakan kuasa dan kasih-Nya, kelegaan yang luar biasa akan kita nikmati di dalam pujian dan penyembahan. Dan disitulah karya Roh Kudus dan kuasa firman Tuhan, kebenaran Tuhan yang menuntun kita untuk kita bisa memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Bukan berarti kita lakukan dengan kekuatan kita sendiri, tetapi Tuhan bilang, datang kepadaku, ungkapkan setiap masalahmu, persoalanmu. Mungkin ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau menyembah Tuhan, diselingi mungkin dengan ucapan-ucapan doamu di hadapan Tuhan, sampai Tuhan memberikan engkau kelegaan. Jadi jangan kita bangga kalau kita mungkin dianggap sudah menyembah Roh di dalam kebenaran. Bukan kita, tetapi Tuhan. Semua karena kasih karunia kita diselamatkan, kita diberikan waktu, kita diberikan kesempatan untuk kita memuliakan nama Tuhan, untuk kita bekerja, untuk kita melayani. Semua itu adalah kesempatan, perpanjangan waktu yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Karena kita sebenarnya adalah orang-orang yang harus dimurkai. Kita adalah orang-orang yang harusnya mati. Tapi karena kasih karunia, karena belas kasihan Tuhan, karena perpanjangan waktu yang Tuhan lihat, kita adalah manusia yang